Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, saat ini saya kembali hadir untuk sharing, berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan sekaligus memaksimalkan sebuah espresso machine. Mesin espresso yang tergolong murah di kelasnya. Dan mesin kopi yang saya maksud adalah Kit Silano. Ini dia mesinnya. Oke teman-teman, mesin ini dipasarkan dan dijual oleh EDM Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang ingin memilikinya, bisa langsung cek ya deskripsi video ini, karena di dalamnya sudah saya pasang dan saya cantumkan link pembeliannya. Oke, sekarang kita fokus dulu ya ke unit mesinnya. Oke, mari kita ulas dari outlook ya atau tampak luarnya. Untuk desain seperti yang teman-teman lihat juga di video ya, ini mesin espressonya sebenarnya simple ya, namun menarik dan elegan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, terutama kalau dari belakang ya, desainnya itu sangat familiar untuk sebuah mesin espresso. Sip. Untuk color ya, warna ini dominan putih. Lalu dikombinasi dengan ya warna merah ya. Di sini dan di kanan kiri serta di bagian belakang bawah. Itu ya merah dan putih, memberikan kesan satu bersih, kedua berani dan juga nasionalis. Oke. Nah, untuk di bagian sini ya, tampak depan ini sebenarnya ya stainless steel. Jadi colornya itu seperti silver dan mirror. Jadi kita bisa ngaca ya teman-teman. Sip. Nah, untuk bodi materialnya sendiri ya, ini dari stainless steel ya, 304 yang solid dan padat. Jadi jangan kaget kalau berat dari mesin kecil ini ya, satu grup ini adalah 30 kg lebih loh ya. Jadi berat sekali. Kenapa? Karena material ya, bahan-bahan yang digunakan itu padat, solid dan bagus. Seperti itu, teman-teman. Oke? Sip. Nah, saya sempat membuka cover mesin ini ya. Untuk boilernya ya, kapasitasnya itu 6 liter. Jadi cukup besar sekali. Oke? Lalu mesin ini ya menggunakan HE. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan brew dan steam ya, itu bisa barengan. Tidak ya delay ya, tidak perlu menunggu, tidak perlu gantian. Bisa bersamaan antara brew kopi atau steam susunya karena menggunakan HE tadi. Oke. Untuk pumpnya ya, pompanya, mesin Kit Silano ini menggunakan rotary pump. Jadi teman-teman sudah bisa sedot air dari galon ya. Dan ketika teman-teman membeli mesin ini, sudah disertakan juga selang inlet ya untuk air masuk, jadi in. Dan ya teman-teman juga dapat selang outletnya untuk saluran buangan. Jadi outletnya ada di bagian sini, lalu kemudian inletnya ada di belakang ya, ada di sini. Teman-teman sudah dikasih ketika membeli paket mesin Kit Silano ini ya. Oke, itu untuk pumpnya sudah menggunakan rotary. Sip. Berikutnya ya, mesin ini juga volumetric. Jadi teman-teman bisa ya melakukan pengaturan ya untuk ekstraksi espressonya. Apakah teman-teman akan menggunakan volumetric berdasarkan waktu atau manual. Jadi selain volumetric ada manualnya. Ini untuk volumetricnya, ini untuk manualnya. Yang ini untuk hot waternya. Sip. Oke, kelebihan mesin ini juga dilengkapi dengan PID ya teman-teman. Nah, PID-nya ada di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan mesin Kit Silano yang sebelumnya saya review, itu kan juga ada PID-nya. Tapi PID-nya ada di bagian sini. Nah, mesin yang ini PID-nya ada di sini. Dengan adanya PID maka kita bisa melakukan ya perubahan ya pengaturan setting ya temperatur di mesin ini dengan sangat mudah sekali. Dan di LCD display yang sudah disertakan ini ya kita juga diberikan display waktu. Jadi kita nggak butuh timer secara terpisah ketika brew atau ekstraksi espresso ya. Jadi 6 liter untuk boilernya HE, lalu kemudian volumetric, terus ada PID-nya. Yang menarik juga ya, unit mesin Kit Silano ini ya sudah dilengkapi dengan coffee grinder ya. Ini ada coffee grindernya. Hoppernya ini kapasitasnya itu 150 gram. Kok kecil bang? Gak apa-apa ya. Ini sudah include di mesin dan menurut saya ketika kita grinding dan dosing itu paling kita pakainya paling 20 gram gitu kan, lebih atau kurang dikit. Jadi kalaupun ini 150 gram kapasitas hoppernya menurut saya masih cukup, tinggal kita nanti kalau sudah habis
tambahkan lagi ya. Jadi nanti kita tinggal meletakkan portafilter kita di sini ya, ditekan ya. Sebelum itu kita pastikan grind size-nya tepat, baru kita grinding ya. Untuk kopinya, dosing untuk kopinya ya menggunakan grinder yang sudah ada di mesin. Jadi kita nggak butuh grinder secara terpisah gitu ya teman-teman. Nah untuk portafilternya sendiri ini 58 mm dan ya mesin ini ya hanya membutuhkan daya sekitar 2000 watt saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sangat bersemangat ya mereview mengulasnya, jadi agak berkeringat. Oke, nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Di bagian sini ya ini ada knob. Knob ini untuk steam susu ya. Ini tongkat uapnya. Dan di tongkat uap ini ada steamer tip ya, ada nozzle. Nah, ini hole-nya itu 4 hole, 4 lubang. Jadi jangan khawatir berkaitan dengan kecepatan ya ketika kita melakukan steam susu yang ideal ya. Ideal secara visual ya. Shiny, silky, glossy, nggak ada bubble, tidak dry foam dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba ya bagaimana kualitas susu yang dihasilkan dengan menggunakan steamer dari mesin Kids Celano ini ya. Ini knobnya, ini tongkat uapnya, ini steamer tip atau nozzle-nya. Oke, nah ini untuk hot water, tombolnya ada di sini. Lalu kemudian yang ini manometer ya, alat pengukur tekanan atau kita bisa mengenalnya dengan pressure gauge ya, ada di sini. Oke, teman-teman. Ini grindernya sudah. Nah ini ada tray. Teman-teman juga bisa letakkan gelas-gelas di bagian atas mesin ya, sekaligus menghangatkan gelas-gelas untuk minuman yang panas kayak gitu ya. Sip teman-teman. Terus di bagian sini teman-teman juga akan dapat ini namanya dudukan ya, atau stand tambahan ketika kita melakukan ekstraksi espresso. Jadi contohnya ketika teman-teman ya bikin menu minuman yang membutuhkan facial yang tinggi, ini nggak usah dipakai ya, masuk kok ke sini ya. Tapi kalau teman-teman ya mengekstrak espresso misalnya supaya nggak terlalu jauh ya, dudukan tambahan ini, dudukan ekstranya ini bisa kita pasang, gelasnya kita letakkan di sini ya. Untuk portafilternya sendiri saya ulang ini 58 mm, jadi porta profesional ya. Sip. Jadi ini adalah double dose, ini double spot. Teman-teman ya kalau beli paket mesin ini juga dapat filter basket 2 lagi. Ini untuk single, lalu kemudian yang ini blind filter. Ini sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman bersih-bersih mesin ya, melakukan bed flush. Oke, saya letakkan dulu. Sip, saya ambil lagi ya. Oke, apa lagi ya? Nah, bentar. Teman-teman juga dapat spot tambahan, ini yang single. Kalau ini kan yang double ya, ini bisa jadi splitter juga nanti kalau misalnya mau di split. Oke, ini tambahannya yang single. Sip. Terus ini ada karet-karet ya. Lalu kemudian ini ya, ini kunci kalau mau buka mesin, covernya dan lain sebagainya, kuncinya juga disertakan. Tempernya ada. Nah, ini buku manual ya, tolong dibaca karena di sini ada panduan-panduan bagaimana cara ya menghidupkan mesin, menggunakan dan merawatnya. Gitu, teman-teman. Oke, saya kira untuk selanjutnya saya akan memberikan panduan bagaimana cara melakukan penyetingan ya, pengaturan untuk PID, lalu kemudian volumetrik berdasarkan waktu yang ditawarkan oleh mesin Kids Celano ini. Namun ya, sebelum itu ya, untuk teman-teman yang tertarik ya bagaimana dengan spesifikasi lengkap dari mesin ini ya, saya akan presentasikan untuk kalian sebagai berikut.
Sip, teman-teman. Yuk, lanjut yuk. Sekarang saya akan berbagi panduan cara gampang melakukan perubahan ya, pengaturan atau setting untuk PID dan volumetrik berdasarkan waktu yang ditawarkan oleh mesin espresso kit Silano ini. Oke, yuk sini mendekat supaya lebih kelihatan. Kita mulai dari PID ya, ada di sini posisinya. Jadi teman-teman, ini merupakan LCD display. Ini ada 90, ini menandakan water temperatur dan lampunya menyala. Ini berarti mesin siap untuk dipakai. Lalu kemudian ya di bagian sini ya ini ada simbol plus dan air. Ini menandakan ya kalau mesin menarik air dari galon. Ini kan rotary pump nih. Oke. Terus di sebelahnya lagi ini indikator untuk gitu ya boiling. Jadi teman-teman, kalau lagi narik air ini pasti menyala ya lampunya. Terus kalau lagi boiling memanaskan gitu ya, ini juga akan menyala. Sip. Nah, teman-teman, cara mudah melakukan perubahan settingan ya untuk mesin ini, untuk PID-nya, ini gampang banget sebenarnya ya. Ini ada tanda ke bawah minus, ke atas ini plus. Tapi sebelum itu ya penting untuk disampaikan ini ada tulisan derajat Celcius. Artinya apa ya? Untuk temperatur water temperatur yang ditampilkan di sini ini ya itu menggunakan derajat Celcius. Pas banget ya untuk di tanah air ya, bukan Fahrenheit. Terus yang ini ada S, ini tandanya second. Oke, ini menunjukkan nanti ya display waktu ketika kita brew atau ekstraksi espressonya. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba melakukan perubahan untuk water temperaturnya ini ya. Oke, kita akan tekan yang ini. Nah, ini 91. Nah, mesin ini untuk water temperaturnya itu bisa disetting dari 70 sampai 95 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini 95. Turunin lagi. Misalnya 92. Oke, ini water temperaturnya. Kayak gitu, gampang banget. Nah, ini ada tanda lagi ya, ada angka yang muncul. Ini untuk suhu dari steamnya. Jadi antara water temperatur gitu ya dengan steam temperatur itu corresponding ya, berhubungan. 90 itu sama dengan 120, 91 121 dan seterusnya sampai 95 itu sama dengan 125. Gitu ya teman-teman, sangat mudah sekali untuk melakukan perubahan ya, pengaturan setting PID yang ada di sini. Nah, ilmu dasarnya sebenarnya adalah semakin panas temperatur yang kita pakai ya untuk brew espresso, maka itu more extract. Kalau misalnya semakin dingin itu less extract. Teman-teman menyesuaikan saja ya, disesuaikan dengan kebutuhan saat dial in atau kalibrasi ya, brew dan atau ekstraksi espressonya. Kayak gitu ya teman-teman. Ini untuk PID-nya ya. Sekali lagi, kalau tinggi itu more extract, kalau rendah itu less extract. Oke, nah untuk ini manometernya ya. Ini pressure gauge-nya di mana kita bisa mengetahui berapa tekanan ketika kita brew atau ekstraksi espressonya ya. Ada di sini. Sip. Oke, yuk kita sekarang pindah ke yang ini. Ini ada tombol-tombol ya. Oke, ini tombol untuk hot water. Lalu kemudian ini tombol untuk volumetric ya. Ini double nih. Terus yang ini untuk infinity atau versi manualnya. Cara mudah melakukan ya perubahan setting untuk volumetriknya sebenarnya begini ya. Tombol infinity sama yang double ya, ini ditekan berbarengan lalu ditahan sekitar 5 second ya, seperti ini. Oke, tahan sampai berkedip-kedip lampunya untuk yang infinity ya, yang manualnya. Terus kalau kita ingin melakukan perubahan ya, maka kita tinggal tekan dan tahan sesuai target yang kita mau. Contohnya seperti ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mulai. Oke. Nah, itu di PID jalan, ini volumetriknya di sini, terus waktunya juga jangan lupa ya, mau berapa. Targetnya disesuaikan saja ya untuk kebutuhan saat teman-teman dial in atau kalibrasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau sudah cukup dilepas. Nah, ini belum kesimpan. Cara nyimpannya adalah tinggal dipencet lagi yang infinity ini sampai tidak berkedip-kedip seperti ini. Oke, berarti pengaturan untuk volumetrik ya mesin ini sudah berhasil disimpan. Sangat mudah sekali ya, seperti itu. Kalau ini untuk hot water. Ya, itu untuk hot waternya ya. Oke. Sip, teman-teman. Nah, untuk grindernya sendiri, oke, ada di sini.
Dan kita bisa melakukan perubahan, ya, pengaturan-pengaturan untuk grind size atau ukuran partikel kopi itu hanya dengan memindahkan, ya, ke angka kecil atau besar sesuai keperluan di sini. Ya, semakin kecil semakin halus, semakin gede berarti semakin kasar. Ini ada bunyi klik. Nah, ini angka 1, kita nanti akan coba, ya, angka 1 ini apakah cocok untuk espresso grind size atau tidak, ya. Tinggal kita isi dengan kopi, baru kita grinding, ya. Dan juga dosing dengan porta seperti ini. Nah, ini kan belum ada kopi nih. Oke. Setelah ini kita akan masukkan kopi, ya, dan kita akan grinding and dosing menggunakan coffee grinder yang sudah include di mesin kit Silano ini. Oke, sip, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita buat espressonya. Oke, teman-teman, waktunya untuk ekstra kopi. Brew espresso menggunakan kit Silano Espresso Machine dari EDM Jakarta. Dan untuk coffee grindernya, saya akan pakai mesin penggiling kopi yang sudah ada di unit mesin ini. Jadi nggak pakai grinder secara terpisah, gitu ya teman-teman. Seperti biasa, ambil portafilternya. Jangan lupa untuk dibersihkan dan dikeringkan dengan lap yang proper ya. Jangan dicampur-campur lapnya. Oke, seperti ini. Oke, bersih dan kering. Terus flushing. Oke, seperti ini. Secukupnya saja. Nah, sebelum kita giling, pastikan grind size-nya sudah tepat. Espresso grind size ya, bisa diatur kekasaran dan kehalusannya di sini ya, teman-teman. Oke, sip. Yuk ke sini kita akan nolkan dulu timbangan. Ya, kita pakai dosing ring supaya nggak ada spill, waste kemana-mana. Oke, sebentar. 0, ya. Oke, ke sini kita akan grinding and dosing ya, dengan cara seperti ini. Kan? Oke, kita akan coba timbang. Dapat berapa gram? Baru 11, berapa? 8 ya? Oke, timbang lagi. Seperti ini. 16,6, kurang dikit lagi. Oke. 18,0 tuh. 17,9, turun dikit ya. Sedikit lagi. Ya, cukup nih. 18,9 tuh ya. Kita akan pakai ya. Oke. Gunakan WDT untuk membantu ya distribusinya. Oke. Jangan hanya di permukaan ya, sampai ke bawah, dalam. Sip. Sekarang kita akan bantu lagi dengan ini. Dan selanjutnya tamping. Gentle tamping aja ya. Seperti ini. Rata. Oke. Sip. Ini kita pasang. Ya. Ini hasil. Cukup baik ya untuk grinder yang ada di mesin kit Silano ini. Oke, sip, gelasnya kita siapkan. Oke, waktunya ada display di situ ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sebelum kita masukin ya, clean portafilter dulu ya before insert. Oke, sekarang saya akan insert, masukin langsung immediate brew ya. Ntar, enak posisinya kayak gini. Oke, immediate brew ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya, setelah di-insert segera di-brew. Oke, itu waktunya. Ini flow-nya bagus, kremanya juga oke ya teman-teman ya. Oke, 18, 19, 20, oke, sip. Hasilnya tuh, kelihatan ya. Mesin ini tuh ada lampunya loh. Nih hasilnya. Oke, tuh. Yang ini ya, saya akan pakai untuk milk beverage ya, seperti cafe latte yang permukaan digambar yang itu. Nah, yang ini kita akan coba bagaimana dengan rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setir dulu. Ini masih cukup panas. Oke. Ini di setir supaya antara krema sama kopinya itu bercampur. Ya, kita akan coba. Sekalian ngopi. Mari ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kopi biasa dipakai di warung ya, di full cup, di GDC. Doyan nih ya. Oke teman-teman, kalau dari flow tadi kelihatan, visual krema juga bagus. Nah ini untuk rasanya not bad ya. Oke, baik itu balance-nya, flavornya, maupun mouthfeel, tekstur, dan aftertaste-nya. Oke, good ya teman-teman. Sip. Setelah ini saya akan lanjutkan ya dengan steam susu untuk membuat minuman ya cafe latte yang permukaannya ya dipercantik dengan gambar, pola maupun pattern. Kita akan cek seberapa bagus hasil steam susu menggunakan mesin Kit Silano ini. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Oke teman-teman, berikutnya saya akan steam susu ya menggunakan Kit Silano espresso mesin. Seperti biasa, sangat direkomendasikan gunakan fresh milk pasteurisasi antara 170 sampai 190 ml, disesuaikan dengan ukuran cup ya atau vessel yang kalian pakai. Ini sekitar 210. Sip. Jangan lupa ya kalau kita mau steam susu ya, buang dulu. Oke. Bisa langsung ke tray juga. Sip. Ya, yuk sini saya akan steam susu. Ini harus nyaman, ideal ya. Buka knopnya secukupnya. Oke, kayak gitu. Ya. Wow, cepat juga ya. Ini 4 hole. Pastikan selalu stretching, rolling, dan heating ya, teman-teman. Oke, ini masih oke hasilnya. Kita akan tuang sekarang. Bismillah. Oke, buat pola atau pattern yang kalian kuasain. Oke, diving kanvas seperti ini. Oke, stop. Ini pola sejuta umat ya. Pola sejuta umat itu apa? Tulip. Oke, satu lagi di sini. Finish. Oke, selesai. Ini tulip, masih oke ya hasilnya tuh. Ini formasinya adalah 3, 1, dan 1 ya. Oke, kita akan coba nih. Bismillah ya. Saya letakkan dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba. Mari ngopi. Asik juga ya. Sudah sering ya minum cafe latte ya, tapi selalu saya tuh penasaran ketika menggunakan mesin baru gitu, seperti apa kualitasnya. Patternnya rusak yang tadi dibuat, nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi ya. Nah ini setelah saya minum, dari beberapa bagian di sisi cangkir rasanya uniform, seragam ya. Itu menandakan ya kualitas cafe latte yang kita buat tuh baik ya. Balance juga antara kopi sama sweet milknya. Untuk flavornya, karena ini biasa ya saya gunakan susunya dan kopinya paham juga dengan karakternya, ini oke, flavorful ya, bagus banget. Oke, sip. Mari kita lanjutkan. Untuk cek konsistensi dari steam susunya, kita akan buat lagi cafe latte yang permukaannya digambar atau kita mengenalnya dengan istilah latte art. Oke, yuk. Oke, teman-teman, saya steam susu kembali. Ya, sini biar kelihatan. Cepet juga ya, 4 hole. Udah kelar tuh, masih bagus hasilnya secara visual. Jangan lupa bersihin ya tongkat kopnya ya, sampai bersih. Buang lagi. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Bismillah. Ya. Kita akan coba bikin pola. Oke, yuk. Seperti ini. Oke, bikin apa ya? Sebisanya ya, teman-teman ya. Oke.
Ini roseta ya. Kita bikin kaki, buntut ya, kaki lagi. Oke, di sini juga kaki lagi. Sip. Oke, kasih bulan-bulanan. Selesai. Jadi apa ya? Tuh. Nih, ini hasilnya. Jadi apa? Ini kuda-kudaan ya. Oke, please enjoy. Oke, teman-teman. Tim susu kembali. Enjoy, relax. Cepet kok ya. 4 hole ya. Lakukan stretching dan rolling di awal ya. Karena dia 4 hole. Jangan sampai ya susunya udah panas belum jadi gitu. Nah, itu yang ingin dihindari ya, teman-teman ya. Oke. Bismillah, kita akan coba. Seperti ini. Oke. Dot lagi ya, ini kayak tulip ya. Kita kasih roseta di sini. Oke, kita kasih tulip aja ya. Oke, satu lagi. Oke, bikin apa ya? Ini kelinci-kelincian ya, bukan kelinci beneran. Wow, imut ya. Nah, tuh. Nah, imut nih. Tuh, kelincinya tuh. Ya, bisa loh pakai kit Silano tuh. Ya, ini kelinci-kelincian. Ya. Sip. Please enjoy ya, teman-teman ya. Jadi tip dari saya, ketika kita melakukan steam susu, selalu perhatikan ya. Stretching, rolling, dan juga heating. Lalu kemudian ketika kita puring ya, menuangkan susu, enjoy gitu loh, relax ya, tersenyum jangan lupa ya, happy, riang gembira, supaya ya latte artnya teman-teman itu bagus dipandang, bagus dilihat, dan juga diminum ya gitu. Oke teman-teman, asik juga ya bikin kopi dan steam susu beberapa kali menggunakan kit Silano Espresso Machine ini. Cakep-cakep hasilnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli mesin kopi ini, langsung aja cek deskripsi video ini karena di dalamnya ada link pembelian yang saya sertakan ya di EDM Jakarta. Oke. Saat video ini dibuat, harga kit Silano Espresso Machine ini tergolong murah loh di kelasnya ya. Hanya 22-an juta. Jadi kalian cek aja linknya. Biasanya nih EDM itu sering juga mengadakan promo. Siapa tahu lagi promo harganya lebih murah lagi ya, gitu teman-teman. Dengan harga segitu ya, teman-teman sudah dapat 1 unit mesin di mana 6 liter untuk boilernya, HE ya, rotary pump, ada PID-nya, volumetric, ada grindernya, dan berbagai macam kelebihan lainnya yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Oke, sip. Saya kira demikian ya untuk ulasan dan review kali ini. Saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga untuk kalian yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara ya subscribe, like, dan memberikan komentar-komentar positif ya di setiap video yang diupload di channel kesayangan teman-teman semuanya ini. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya.